Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Bertemu kembali kita di perkuliahan Fisika Bangunan 2. Materi hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah lampu. Berbicara tentang pencahayaan buatan tidak terlepas dari lampu. Pada konteks ini lampu yang bersumber dari energi listrik. Nah, pada awalnya lampu ditemukan itu orang-orang menciptakan lampu pijar. Nah, kita kenal ada Thomas Alva Edison, ada penemu-penemu lain lagi. Terus perkembangannya ada lampu halogen, terus ada makin kesini ditemukan neon, terus berkembang lampu fluoresen, lampu HID atau High Intensity Discharge. Ya, kemudian yang terbaru di sini itu lampu LED. Itu perkembangan lampu yang paling terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat dari lampu pijar, terus ada lampu fluoresen, ada neon. Nah, ini ada struktur lampu pijar, kita lewat saja. Ini hanya untuk pengenalan supaya kalian mengenali, oh ini jenis lampu pijar, oh ini jenis lampu neon dan sebagainya. Nah, ini lampu pijar pun ada banyak jenis. Kita lewat saja. Ini lampu pijar dalam dia bisa memberikan nuansa dari berbagai warna. Ini kalian bisa lihat. Ya, fungsi lampu itu ya kita tahu bahwa fungsinya untuk menerangi. Nah, dalam settingan untuk menerangi ini yang perlu kita pelajari. Jadi ada yang pencahayaan langsung, pencahayaan tidak langsung. Dia mau lebih fokus atau dia hanya mau buat siluet. Itu tergantung fungsi ruangan, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Nah, ini struktur lampu neon. Tapi lampu jenis ini juga sekarang sudah mulai ditinggalkan karena sudah berkembang jenis lampu LED. Nah, ini contoh-contoh dia punya tampilan. Nah, ini lampu HID atau High Intensity Discharge. Jenis lampu ini yang biasa digunakan untuk lampu sorot. Jadi dia punya intensitas cahayanya lebih tinggi biasanya. Nah, ini kalian lihat ada seperti grafik warna ini dari kuning, merah ke biru. Ini menunjukkan bagaimana lampu itu memandarkan cahaya atau memancarkan cahaya. Misalnya yang di kolom sebelah kiri ini direct, itu dia memancarkan cahaya secara langsung. Jadi warna kuning itu tepat pada bola lampunya, terus pendarannya itu yang dipancarkan ke arah bawah atau ke arah atas. Sedangkan kalau semi direct itu ya separuhnya langsung, terus sebagian kecilnya dia memancar terbalik. Sedangkan ada direct indirect itu dia separuhnya. Nah, ini nanti kita bisa lihat lagi.
Nah ini tadi grafik tadi itu dihentar ke dalam bentuk seperti ini, jadi bisa diukur dia punya sudut persebaran cahaya. Nah ini grafik-grafik bagaimana cahaya itu dipancarkan. Nah, grafik-grafik ini bisa kalian kalau menggunakan aplikasi komputer, itu ada aplikasi yang namanya Dilux. Ya, saya harap kalian juga bisa explore ke internet, kalian bisa lihat di YouTube dia punya tutorial atau dia punya penjelasan singkat tentang aplikasi itu, cukup bagus untuk menjelaskan tentang pencahayaan buatan Dilux. Ya. Nah, ini ada tabel di sini. Ya, ada arus cahaya, kebutuhan daya, efikasi, dan umur jam. Itu dia punya hubungan dengan tegangan. Jadi kalau pada tegangan 125 volt itu kuat arusnya itu ya lebih besar dari 16%, sedangkan kalau pada tegangan 115 volt itu lebih kecil dari 15%. Kebutuhan daya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini karena pada penggunaan listrik rumah tangga tuh ada beberapa alat yang dia menggunakan tegangan 125 volt, ada yang menggunakan tegangan 115 volt. Itu kalian bisa lihat coba di kalian punya board kalian punya charger laptop atau di bagian baterai laptop, itu biasa mencatat tegangan dari alat atau charger kalian, atau tegangan yang disarankan untuk laptop kalian. Nah, di situ kalian bisa lihat. Nah, itu dia cukup berbeda untuk penggunaan listrik yang 125 volt dan yang 115 volt. Nah, ya, ini tabel di sini efikasi pada macam-macam sumber cahaya. Jadi kalau lilin itu dia punya efikasi itu dalam lumen per watt itu 0,1 dan seterusnya, sampai lampu yang paling besar itu lampu sodium bertekanan tinggi. Jadi dia lebih besar lagi dari lampu mercusuar, lampu merkuri. Itu dari yang jenis-jenis lampu jalan itu dia lebih, itu efikasinya 90 sampai 100. Nah, ini bagaimana efisiensi energi dalam pencahayaan. Jadi hubungan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan kita padukan dalam sebuah desain. Kalian bisa lihat penampang ruangan ini. Misalnya di gambar yang paling atas itu ada lampu yang ditaruh di di bawah langit-langit. Dia memancarkan ke arah langit-langit baru dipantulkan ke bawah. Ini desainnya sekaligus juga untuk pencahayaan alami di siang hari. Sedangkan bagi ruang yang bawah itu dia menggunakan pencahayaan langsung. Ya, ini sama dengan penjelasan yang tadi. Nah, ini space impression atau impresi pada ruang. Jadi misalnya dianya di dinding saja dia memberi cahaya pada langit-langit atau pada bidang dinding. Ini sudah saya jelaskan sedikit di pertemuan yang sebelumnya.
Misalnya ada objek di dinding, bagaimana penempatan lampu dan setting sudut cahaya tersebut untuk bisa menghasilkan suasana. Ya, ini contohnya. Ya, ini juga. Ya, ini kalian lihat di sini ada cakupan cahaya ini, ada penerangan aksen, ada penerangan untuk kerja, itu lampu meja misalnya, terus ada penerangan umum. Jadi satu ruangan itu dia bisa sampai 3 jenis penerangan. Jadi untuk umum misalnya dia hanya masuk ke ruangan tanpa aktivitas khusus, terus ada penerangan untuk objek tertentu, dan ada penerangan untuk bidang kerjanya. Nah, ini contoh-contoh, kalian bisa baca sendiri di situ. Nah, ini bisa kalian lihat model-model pencahayaan. Ya, ini jadi model-model pencahayaan ini dia ditempatkan sesuai dengan fungsi dan bagaimana kita mau membuat setting suasana pada ruangan tersebut. Contoh ini pada sebuah kafe, ya sistem pencahayaan tidak langsung, dia dari langit-langit, dia memancarkan ke arah dinding, baru cahaya pantulan itu yang menerangi ruangan sehingga suasananya lebih santai. Nah, ini pencahayaan pada langit-langit. Nah, ini contoh lain lagi. Jadi pencahayaan yang kita buat itu diupayakan agar dia juga tidak membuat silau objek. Misalnya lukisan pada langit-langit ini, kalau setting cahayanya tidak baik atau tidak benar, lukisan yang indah ini malah akan dilewati karena misalnya menimbulkan silau, atau ada bidang yang warnanya terlalu putih akan memantulkan cahaya yang berlebihan sehingga ada bagian detail yang tidak kelihatan, dan itu menjadi buruk. Ya, ini nanti ini misalnya di interior gereja biasa, gereja-gereja Romawi itu, gereja-gereja pada masa Bizantium, masa Gotik dan sebagainya, itu langit-langit itu menjadi elemen penting. Bagaimana detail-detail gambar-gambar yang memberi simbol ajaran itu ditempatkan di langit-langit sehingga pencahayaannya sangat penting. Nah, ini biasa menggunakan indirect lighting untuk memberikan efek terang yang sesuai sehingga penikmat itu bisa melihat dengan baik. Nah, ini masih contoh yang sama. Ini kalian bisa lihat teknik-teknik, misalnya kalau lampu ditempatkan di langit-langit. Nah, ini contoh lain. Ya, jadi pada ini sepertinya area perpustakaan. Mereka mempertimbangkan juga pencahayaan alami. Jadi pada saat siang hari ya benar-benar tidak menggunakan lampu, tapi ada karena langit-langitnya tinggi, ini kita lihat mereka menurunkan permukaan bidang untuk pantul cahaya ini, mereka menggantung lampu sehingga kerja lampu ini cukup efisien sampai ke bidang baca pengguna bangunan ini. Atau misalnya kalau galeri, ini ada objek di dinding, misalnya karya seni, bagaimana mau
diekspos atau ditonjolkan ya. Ada setting lampunya seperti ini. Ini nanti kalau kalian sudah ada di mata kuliah perancangan atas ya, lighting juga merupakan bagian penting dari desain kalian. Ini kita lihat jadi nanti kalian bisa lihat contoh-contoh ini untuk kalian terapkan dalam kalian punya desain. Nah, ini objek yang ada di dinding. Jadi ada yang dia sorotnya ke objek, ada yang dia sorotnya melalui dinding, baru pendaran cahaya itu yang membuat objek ini terekspos. Nah, ini bagaimana kalau pencahayaan di perkantoran. Jadi kalau di perkantoran itu disesuaikan dengan bidang kerja juga. Nah, banyak sekali contoh ini, kalian bisa lihat. Nah, ini kalau di galeri seni. Ya, ini. Ya, kita cepat saja. Lihat ini contoh-contoh bisa kalian lihat di sini. Ya, bagaimana kalau di daerah eksterior, pencahayaan ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab arsitek, sehingga kalau di luar itu kita menciptakan suasana juga, bagaimana keindahan rumah kita atau desain kita pada malam hari. Jadi biasa pohon-pohon di sekitar bangunan juga ditonjolkan dengan balutan lampu, atau bagaimana pohon itu disorot dengan lampu khusus. Ada patung atau ada diatur, misalnya kayak kalau di Kupang sini kalian bisa lihat di taman-taman yang baru dibuat ini, itu dia contoh pencahayaan di eksterior. Misalnya di Bundaran PU Patung Tirosa itu juga salah satu contoh. Jadi ada lampu khusus yang sorot ke situ, terus ada lampu juga yang ditata dengan hubungan dengan air mancur itu, sehingga menghasilkan kesan estetis atau kesan yang lebih menarik, memberikan suasana. Nah, ini ada water and building exterior. Jadi cahaya lampu juga dipadukan dengan permainan air mancur. Jadi kita lihat, nah ini contoh, kalian bisa lihat. Jadi desain lighting itu sudah sampai ke hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa dipadukan dengan permainan air. Nah, ini saja materi kita. Saya harap kalian bisa ikuti. Saya cukup cepat, tetapi ada tulisan-tulisan di situ bisa kalian baca. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian, terutama untuk kalian terapkan dalam desain arsitektur. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Sampai jumpa di pertemuan berikut.